Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami ingin mempresentasikan materi IPAS. Anggota kami ada 4, yaitu, pertama Aulia Gina Hasnah, kedua Adelia Husna Ramadhani, ketiga Disma Pramita Sari, dan yang terakhir Siti Triyanti. Di sini kami akan menjelaskan pengertian zat. Zat atau yang dalam bahasa Inggris adalah matter merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Syarat menempati ruang adalah memiliki massa dan volume. Kalau tidak punya salah satu dari syaratnya, itu tidak bisa disebut sebagai zat. Karena semua zat terdiri dari atom, yang di dalamnya ada proton, neutron, dan elektron. Wujud zat sendiri ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. 1. Zat padat. Kalau kita lihat struktur atomnya, zat padat memiliki struktur partikel yang paling rapat dibandingkan dengan zat lainnya. Struktur yang rapat bikin partikelnya susah gerak dan posisinya tetap. Itu dia kenapa bentuk, massa dan volume zat padat tuh selalu tetap dan tidak bisa menyesuaikan wadah ia ditempatkan. Coba kamu perhatikan, balok kayu atau dadu yang ditempatkan di gelas, maka bentuknya akan tetap, tidak menyesuaikan bentuk gelasnya, kan? 2. Zat cair. Partikel zat cair ini dikemas lebih longgar dibandingkan zat padat. Pergerakan antar partikelnya juga lebih leluasa. Itulah mengapa zat cair bisa menyesuaikan dengan bentuk wadahnya. Contohnya begini, kamu tuangin air mineral dari galon ke dalam botol, maka air akan menyesuaikan bentuk botol. Kemudian, kamu tuangkan lagi air tersebut ke dalam gelas, maka air akan menyesuaikan bentuk gelas. 3. Zat gas. Zat inilah yang memiliki partikel paling rendah dibandingkan kedua zat lainnya. Karena partikel yang sangat rendah itu membuat gas tidak memiliki bentuk atau volume yang pasti. Kalau gas tidak dibatasi, tentu saja partikelnya akan menyebar tanpa batas. Ketika gas dibatasi atau dimasukkan dalam suatu wadah atau ruang, maka gas akan mengembang mengisi wadahnya. Contohnya ketika kamu sedang meniup balon, maka gas akan mengisi ruang balon dan membuat balon mengembang. Berikut contoh zat padat, zat cair, dan zat gas. A. Jenis dan sifat zat yang dibedakan secara kimia dan fisika. 1. Jenis zat. A. Kimia. 1. Keterbakaran adalah salah satu sifat perubahan kimia yang tidak dapat mengembalikan zat menjadi bentuk-bentuk awalnya. 2. Membusuk adalah perubahan kimia yang dapat ditandai dengan perubahan warna, ukuran dan kemunculan bau karena terjadi perubahan zat yang terkandung dalam benda tersebut yang dipengaruhi oleh suhu dan cuaca. 3. Kereaktifan adalah perubahan kimia karena adanya reaksi logam dan oksigen yang dapat merubah zat benda dengan bantuan kelembaban atau suhu. 4. Mudah meledak adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat aktif yang bisa saja berubah dalam kondisi tertentu. 5. Beracun adalah salah satu sifat perubahan kimia karena zat-zat kimia memiliki banyak senyawa atau unsur-unsur yang berbahaya atau beracun. 6. Terlarut adalah gejala perubahan kimia karena sifatnya yang membuat zat bisa tercampur sempurna sehingga tidak dapat lagi dipisahkan atau dikembalikan pada bentuk semula. B. Fisika. 1. Mencair adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud zat dari padat menjadi cair dengan mengandalkan energi panas. 2. Membeku adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud zat cair menjadi padat dengan melepaskan energi panas.
3. Mengkristal adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud gas menjadi padat dengan melepaskan energi panasnya. 4. Menguap adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud cair menjadi gas dengan bantuan energi panas. 5. Menyumbelim adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud padat menjadi gas dengan bantuan energi panas. 6. Mengembun adalah bentuk perubahan fisika yang terjadi pada wujud gas menjadi cair dengan melepaskan energi panas. 2. Sifat zat. A. Kimia. Sifat kimia adalah sifat zat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan tertentu. Sifat kimia suatu zat tidak mudah diamati. Sifat kimia berhubungan dengan pembentukan zat baru. Dengan kata lain, sifat kimia adalah sifat suatu zat yang berhubungan dengan zat lain membentuk zat baru. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu berubah warna, berubah suhu, mudah terbakar, memiliki pH, power of hydrogen tertentu, meleleh, membusuk, mudah berkarat, dan meledak. Contoh sifat kimia yaitu 1. Pembakaran akan menghasilkan jenis zat baru. Terbentuknya jenis zat baru ini dapat menjadi indikator bahwa reaksi kimia telah berlangsung. 2. Tablet padat dicampur dengan air akan menghasilkan zat baru. Zat baru ini antara lain gelembung-gelembung gas. Proses yang mengubah zat bereaksi menjadi zat hasil atau produk yang berbeda disebut reaksi atau perubahan kimia. 3. Pisang yang dikupas dan didiamkan akan berubah warna menjadi kecoklatan. Itu disebabkan zat yang terkandung di dalam pisang mengalami oksidasi atau bereaksi dengan oksigen di udara. B. Fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik zat. Sifat fisika dapat digunakan untuk menerangkan penampilan suatu zat. Sifat-sifat yang tergolong sifat fisika yaitu warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, titik beku, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Contoh sifat fisika yaitu 1. Titik didih. Zat dapat mengalami perubahan wujud dari cair ke gas. Pemanasan dapat menyebabkan zat cair menguap. Gula pemanasan terus dilakukan maka zat cair akan mendidih. 2. Titik meleleh. Zat dapat mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ketika dipanaskan, zat padat akan melunak dan akhirnya melebur menjadi cairan. B. Ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika, kimia, dan biologi. 1. Perubahan zat secara fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja atau penampilan luar. Jadi perubahan fisika tidak mengubah komposisi kimianya dalam zat benda tersebut. Perubahan fisika tidak sama sekali merubah materi atau membentuk zat yang jenisnya baru pada sebuah benda. 2. Perubahan zat secara kimia. Perubahan kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Perubahan materi ini menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda atau baru dari zat semula dan kemudian disebut juga dengan istilah reaksi kimia atau reaksi. Reaksi kimia ini menimbulkan substansi atau komposisi penyusun zat yang berubah menjadi rumus kimia yang baru. Reaktan adalah unsur dari suatu reaksi, sedangkan hasil akhir dari reaksi tersebut adalah produk. Dalam praktiknya perubahan kimia akan mengalami penyusutan zat saat berubah. Contohnya pada campuran hidrogen dan oksigen akan menghasilkan air. 3.
Perubahan zat secara biologi. Perubahan biologi adalah perubahan wujud suatu benda menjadi wujud lain dengan mengandalkan bantuan dari makhluk hidup. Contohnya adalah pelapukan batu karena lumut dan pelapukan kayu karena rayap. Salah satu perubahan biologi yang penulisannya hampir sama dengan perubahan kimia adalah perubahan enzimatis. Perubahan reaksi enzimatis adalah perubahan yang hanya terjadi dengan bantuan enzim tertentu. Sama seperti perubahan kimia, pada perubahan enzimatis juga terjadi perubahan rumus kimia dan nama zat. Hanya saja proses perubahannya eksklusif hanya terdapat pada tubuh makhluk hidup dengan bantuan enzim. Enzim berfungsi sebagai katalis, biokatalis, yang berfungsi sebagai pengubah zat. Enzim bersifat spesifik, dalam artian satu jenis enzim hanya dapat melaksanakan satu jenis perubahan, reaksi. Contoh reaksi enzimatis. 1. Perubahan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air dengan bantuan enzim katalase. 2. Perubahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa dengan bantuan enzim laktase. 3. Perubahan protein menjadi polipeptida dengan bantuan enzim pepsin. C. Unsur, senyawa, campuran. 1. Unsur. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Beberapa ilmuwan kimia telah menemukan lebih dari 100 macam unsur yang ada di bumi. Berdasarkan sistem periodiknya, unsur dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu A. Unsur logam. Unsur logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, berwarna putih mengkilap, keperakan, abu-abu kuning, penghantar listrik yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang tinggi, serta dapat dibentuk menjadi lempengan atau lembaran. Contoh unsur logam antara lain aluminium, barium, besi, emas, kalium, kalsium, perak, kromium, magnesium, mangan, natrium, dan nikel. B. Unsur semilogam. Unsur semilogam disebut juga dengan istilah metaloid karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun non-logam. Umumnya, unsur ini bersifat semikonduktor. Jadi, saat suhu rendah, unsur ini tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, isolator, sedangkan saat suhu tinggi, unsur ini dapat menghantarkan listrik dengan baik, konduktor. Unsur semilogam berwujud padat, namun teksturnya lebih rapuh dibandingkan unsur logam serta berwarna abu-abu mengkilap atau keperakan. Contohnya, boron, silikon, germanium, arsen, antimon, telurium, dan polonium. C. Unsur non-logam. Unsur non-logam memiliki beberapa sifat khusus, yaitu berwujud padat, cair, dan gas pada suhu ruangan. Umumnya, berwarna tidak mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, mempunyai titik didih atau titik leleh yang rendah, serta tidak dapat dibentuk, direntangkan, atau ditarik. Contoh unsur non-logam berbentuk padat diantaranya belerang, fosforus, karbon, silikon, dan iodin. Sementara itu, unsur non-logam berbentuk gas antara lain fluorin, helium, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan neon. Bromin merupakan unsur non-logam berbentuk cair. 2. Senyawa. Gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia disebut dengan senyawa. Oleh karena itu, senyawa juga dapat diartikan sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia.
Contoh senyawa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan gabungan dari unsur hidrogen, H, dan oksigen, O, dengan rumus kimianya, yaitu H2O. Melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Meskipun pada tekanan atmosfer, hidrogen dan oksigen sama-sama berwujud gas, tapi saat mereka bersatu dan saling mengikat, wujudnya dapat berubah menjadi cair. Berdasarkan asal pembentukannya, senyawa digolongkan menjadi dua jenis, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis. Senyawa ini terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Sifat senyawa organik tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik juga. Selain itu, akibat unsur pembentuknya yang berupa karbon, senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh senyawa organik antara lain gula kurung buka C12H22O11, alkohol kurung buka C2H5O, dan urea, CO, NH2, 2. Sementara itu, senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contoh senyawa anorganik, yaitu air, H2O, garam, NaCl, karbon dioksida, CO2, dan masih banyak lagi. C. Campuran. Misalkan, kamu akan mencampurkan dua zat berbeda, yaitu air dan garam, sehingga hasilnya menjadi air garam. Air garam yang kamu dapatkan ini dinamakan dengan campuran. Dengan kata lain, campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan zat-zat ini bisa berupa senyawa dengan senyawa, unsur dengan unsur, atau senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya. Tapi, sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contohnya, campuran air dengan susu bubuk coklat. Saat kamu mencampurkan kedua zat tersebut, air dan susu bubuk coklat telah bercampur menjadi cairan berwarna coklat. Akibatnya, kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Tapi, sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat, yaitu sifat cair dari air dan sifat manis dan warna coklat dari susu bubuk coklat. Contohnya seperti gambar berikut. Air ditambah bubuk coklat menjadi susu coklat. Sementara itu, campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah campuran air dengan minyak goreng. Mohon maaf jika ada kekurangan. Karena kesempurnaan datang dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan, kita hanya korban. Ayu ting-ting makan kepiting. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.